Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Pertama, sama bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada hari ini kita kembali lagi berbagi ilmu, berdiskusi tentang aksi nyata pada PMM yang hari ini spesial untuk topik Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, pada halaman cover seperti biasa saya menampilkan judul, kemudian menampilkan topik yang kita ambil, kemudian nama saya, dan kemudian di halaman selanjutnya saya menuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu guru perlu memiliki keterbukaan mindset terhadap konsep baru, khususnya terkait toleransi, pluralisme, dan keragaman Indonesia, serta memiliki pengetahuan tentang perkembangan toleransi di Indonesia. Kemudian guru juga harus memiliki keinginan untuk memahami istilah dan konsep baru dalam bidang kesetaraan gender dan inklusi sosial. Yang ketiga, Bapak Ibu, apakah sekolah memiliki budget dan akses internet untuk melakukan panggilan konferensi online dan memiliki jaringan atau relasi dengan komunitas atau individu yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan profil sekolah atau profil peserta didik maupun mengundang pembicara ahli sebagai narasumber. Dukungan sarana dan prasarana dari sekolah terkait transportasi untuk kegiatan observasi di luar lingkungan sekolah. Kemudian komitmen dan dukungan dari sekolah untuk membantu peserta didik menjalankan solusi aksi dan mengajukan rancangan kepada pemangku kebijakan, baik dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah, agar nilai pembelajaran terwujud dalam aksi nyata dan bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan, alur, dan target pencapaian proyek Bapak Ibu. Banyak masalah sosial terkait yang terjadi saat ini karena kebanyakan masyarakat tidak mengidentifikasi keragaman sebagai identitasnya. Hanya menghadirkan keragaman tanpa membicarakannya secara kritis tidak akan sampai pada penerimaan tentang keragaman. Apalagi memanfaatkannya untuk sama-sama membangun bangsa. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan pemahaman tentang inklusi sosial bagi anak muda untuk membentuk masyarakat yang siap menerima perbedaan hingga pada level pola pikir, memiliki kemampuan berdialog, dan memiliki kemampuan bertukar pikiran secara terbuka, menyadari bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat memahami sudut pandang yang berbeda-beda secara aktif, berpartisipasi untuk menyuarakan keragaman dan demokrasi, serta menerima keragaman sebagai identitas Indonesia. Dan proyek ini dimulai dengan tahap pengenalan, di mana kita harus mengajak murid mengenal dan menggali lebih dalam tentang berbagai keragaman individu dan budaya, serta mengenal berbagai peran individu dalam demokrasi, serta mengenal konsep inklusi sosial. Setelah tahap pengenalan, murid masuk dalam tahap kontekstualisasi dengan melakukan riset terpadu dan mandiri, serta melihat konteks lingkungan sekitar yang berkaitan dengan keragaman dan inklusi sosial. Selama proses proyek ini berjalan, murid tidak hanya membentuk pengetahuan, namun juga membentuk kesadaran dan melakukan penyelidikan secara kritis, sehingga pada akhirnya dapat merencanakan solusi aksi dari situasi yang telah mereka ketahui dan pahami. Di tahap ini, murid menuangkan aksi nyata mereka dengan membuat rancangan fasilitas publik yang inklusif bagi komunitas sekolah maupun komunitas di luar sekolah, sebagai aksi nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan secara spesifik 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berkebinaan global, bernalar kritis, dan kreatif,
beserta tahapan pengenalan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kepada tahapan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, 3 elemen tadi, yang pertama adalah berkebinaan global, bernalar kritis, dan kreatif, beserta sub-elemen terkait yang dijabarkan secara detail pada dokumen. Kemudian Bapak Ibu, tahapan dalam proyek ini adalah yang pertama itu tahapan pengenalan. Perkenalan dengan keragaman di sekitar kita dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Still life drawing, jalan pulang. Yang pertama kegiatan seni, still life drawing dan diskusi 2 jam pelajaran. Perkenalan dengan keragaman di sekitar kita dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Sementara yang kedua adalah studi kasus dan menonton video tentang teori pengenalan dan identifikasi. Contohnya berpikir kritis. Ini 4JP ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga bermain peran. Jalan privilege. Teori inklusi sosial dan pengenalan dengan keragaman individu dan peran individu dalam demokrasi. Kelompok marginal dan rentan. Sementara yang keempat, eksplorasi isu tentang inklusi sosial 12JP. Itu mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat, diskusi dengan pembicara tamu untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep privilege, inklusi sosial, kelompok rentan dan marginal. Peserta didik menuliskan apa yang ingin mereka ketahui lebih dalam tentang topik yang terkait. Kemudian yang kelima, formative assessment, mencari contoh perbedaan eksklusi, segregasi, integrasi, dan inklusi di lingkup sosial. Selanjutnya Bapak Ibu, pembicara tamu itu 4JP, di mana di sini kita mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat, diskusi dengan pembicara tamu untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep privilege, inklusi sosial, kelompok rentan dan marginal. Peserta didik menuliskan apa yang ingin mereka ketahui lebih dalam tentang topik terkait. Kemudian yang ketujuh itulah formative assessment, pengumpulan dokumentasi pembelajaran, portofolio dan refleksi. Kedelapan, pengenalan konsep design thinking dan perencanaan penelitian. Penjabaran dan penjelasan konsep design thinking yang dilengkapi dengan pendalaman melalui diskusi, tanya jawab, wawancara, dan mulai menyusun rancangan penelitian individu. Sementara yang ke-9 adalah empati, wawancara dan observasi, riset mandiri tentang keragaman individu, dan contoh ketidaksetaraan di sekitar yang dapat diangkat sebagai masalah bersama. Ke-10 Bapak Ibu, kita define, penetapan rumusan permasalahan. Kita bertindak sebagai peneliti, peserta didik menganalisis hasil wawancara, kemudian menjabarkan masalah yang dikeluarkan, lalu menentukan masalah yang ingin diteliti. Baru kemudian kita yang ke-11 adalah 4JP, ideasi atau berdiskusi membuat ide. Peserta didik mencurahkan ide sebanyak-banyaknya yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang diangkat. Dan ke-12 itu prototype, yaitu pembuatan prototype. Dalam pembuatan prototype Bapak Ibu, diperlukan pengumpulan data-data yang akurat, sehingga prototipe yang dibuat dapat menjadi jawaban dari masalah yang dihadapi. Dalam proses ini diharapkan peserta didik dapat mendeteksi kesalahan sejak dini dan memperoleh berbagai kemungkinan alternatif solusi baru. Baru langkah ke-13 Bapak Ibu, kita menguji coba. Pengujian dilakukan untuk mengumpulkan berbagai feedback pengguna dari berbagai rancangan akhir coba yang telah dirumuskan dalam proses prototipe sebelumnya. Pembaruan terakhir dari prototip berdasarkan hasil umpan balik saat uji coba. Nah, langkah 15 Bapak Ibu itu peluncuran produk.
Nah, karya akhir dari peserta didik kita publikasikan Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Langkah ke-16 adalah kita persiapkan pamerannya. Peserta didik bersama dengan pihak sekolah itu merancang proses pameran. Kemudian langkah ke-17, pameran dilaksanakan sekaligus menjadi summative assessment di mana hasil karya dinilai oleh guru. Kemudian langkah 18 baru kita evaluasi. Langkah ke-19 refleksi peserta didik mengisi lembar yang kita buat untuk refleksi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dimensi elemen dan subelemen. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu itu ada kebinaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Dan masing-masingnya memiliki elemen profil pelajar Pancasila, di mana kebinaan global itu mengenal dan menghargai budaya, berkeadilan sosial. Kemudian bernalar kritis ada menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kreatif itu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini adalah target-targetnya, subelemennya Bapak Ibu bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, berdasarkan hasil survei Komnas HAM terkait ras dan etnis media 25 September sampai 5 Oktober 2018, survei terkait penilaian masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Perbedaan latar belakang ras etnis menurut lebih dari 80% responden sebagai sesuatu yang memudahkan dan menguntungkan. Primordialisme pun masih menjadi nilai penting yang dipegang oleh masyarakat sosial. Walhasil, potensi diskriminasi memiliki probabilitas sangat tinggi. Banyaknya masalah sosial terkait yang terjadi saat ini karena kebanyakan masyarakat tidak mengidentifikasi keragaman sebagai identitasnya, hanya menghadirkan keragaman tanpa membicarakannya secara kritis, tidak akan sampai pada penerimaan tentang keragaman, apalagi memanfaatkannya untuk sama-sama membangun bangsa. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu adanya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan pemahaman terhadap inklusi sosial bagi anak muda, untuk membentuk masyarakat yang siap menerima perbedaan hingga pada level pola pikir, memiliki kemampuan berdialog dan memiliki kemampuan bertukar pikiran secara terbuka, menyadari bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, serta dapat memahami sudut pandang yang berbeda-beda secara aktif, berpartisipasi untuk menyuarakan keragaman dan demokrasi, serta menerima keragaman sebagai identitas Indonesia. Generasi muda kerap menjadi pendorong perubahan, termasuk diantaranya menciptakan masyarakat inklusif. Hal ini merupakan topik yang relevan di masa sekarang, di mana perbedaan menjadi sesuatu yang tidak selalu dengan leluasa dibicarakan dan dibahas, apalagi menjadi topik diskusi yang terbuka. Dengan pengaturan kegiatan dengan proses bertahap, harapannya diskusi bisa terjadi dan menjadi landasan pembelajaran peserta didik untuk memahami keberagaman dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perangkat ajar project ini? Perangkat ajar ini dirancang untuk guru fase E SMA untuk melaksanakan kegiatan co-kurikuler dengan mengusung tema kesadaran akan keragaman menuju masyarakat yang inklusif. Nah, bagaimana cara pelaksanaan? Terdapat 12 aktivitas yang saling berkaitan dalam perangkat ajar ini yang disarankan dilakukan pada semester pertama. Waktu untuk melaksanakan perangkat ajar ini disarankan dilakukan selama 1 semester dengan total kurang lebih 24 jam pertemuan. Sebaiknya ada waktu refleksi dan umpan balik di antara tahapan dalam proses proyek ini agar murid memiliki waktu yang cukup untuk mengaitkan konsep, berefleksi dan berpikir kritis di setiap tahapannya. Perlu dipahami dengan baik bahwa guru akan mayoritas berperan sebagai fasilitator, di mana pembelajaran akan berpusat pada anak, sehingga perlu adanya ruang yang aman untuk anak mengemukakan gagasan dan juga pola pikir yang terbuka untuk menerima hal baru dalam setiap proses pembelajarannya. Perangkat ajar ini berupa sehingga sekolah dan guru dapat menyesuaikan jumlah aktivitas, konten, misalnya narasumber, lokasi kunjungan dengan kebutuhan murid dan kondisi sekolah.
Selanjutnya Bapak Ibu, perkenalan dengan keragaman di sekitar kita dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Ini kita akan memakan waktu 2 jam, kemudian peralatannya itu adalah presentasi, modul tentang teknik still life drawing, objek untuk menggambar model. Peran guru di sini sebagai narasumber dan fasilitator. Apa kegiatan? Kegiatan ini Bapak Ibu, itu perkenalan pada sesi ini menggunakan kegiatan seni. Kegiatan seni ini dilakukan sebagai pemantik untuk menjembatani siswa kepada kegiatan setelahnya, yaitu penjelasan tentang teori berpikir kritis dan inklusi sosial. Sehingga kegiatan seni pada sesi ini bukan berfokus pada keterampilan atau hasil karya siswa, melainkan bagaimana siswa dapat menghubungkan situasi saat menggambar dengan konteks sosial. Pada aktivitas still life drawing atau menggambar model, siswa akan ditempatkan dalam situasi di mana mereka akan menggambar objek yang sama namun dari berbagai sisi, sehingga apa yang dilihat oleh siswa akan berbeda walaupun benda yang digambar adalah benda yang sama, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, perkenalan dengan keragaman di sekitar kita dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Kegiatan seni still life drawing dan diskusi persiapan, guru mempersiapkan benda-benda untuk dijadikan objek still life drawing di atas meja atau di lantai dan menyusun sedemikian rupa agar terlihat berbeda jika dilihat dari berbagai sisi. Pilihlah benda yang akan terlihat berbeda jika dilihat dari berbagai sudut, misalnya cangkir, dadu, buku, dan sebagainya. Guru mengatur posisi duduk siswa agar mengelilingi objek. Siswa menyiapkan alat-alat tulis untuk menggambar, guru menyusun pertanyaan penting untuk diskusi. Nah, pelaksanaannya pada sebuah kelompok fasilitator, guru menggunakan 2-3 benda sebagai objek yang digambar, misalnya dadu berukuran besar, gelas berbentuk tikus sebagai berikut. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaannya bagaimana? Siswa diminta untuk duduk melingkar dan diminta menggambar dengan teknik still life drawing atau menggambar model, yaitu hanya menggambar dari sisi yang dilihat oleh mereka tanpa menambahkan atau mengurangi apapun dari apa yang mereka lihat. Guru dapat menggunakan panduan berikut untuk menjelaskan tentang teknik still life drawing. Nah, setelah itu siswa diminta menggambar sesuai posisi duduk mereka. Misalnya siswa yang menggambar dari sisi belakang hanya bisa melihat 5 titik dadu dan bagian belakang wadah keramik, sehingga ada sisi lain di dadu yang tidak diketahui dengan jelas. Belum diketahuinya karakter apakah benda yang berada di sisi dadu. Kemudian siswa yang menggambar dari sisi depan dapat melihat dengan jelas bahwa terdapat 2 titik pada dadu dan sebuah wadah keramik berbentuk seperti tikus. Namun siswa tidak dapat melihat dengan jelas jumlah titik dadu pada ketiga sisi lainnya dan fakta bahwa tikus tersebut memiliki ekor di belakangnya. Kemudian pada siswa yang menggambar dari sisi kiri dapat melihat dengan cukup jelas wadah keramik, namun tidak dapat mengidentifikasi bahwa benda kotak berwarna putih di belakang wadah keramik adalah dadu karena tidak terlihat titik pada kotaknya. Dan siswa yang menggambar dari sisi kanan akan melihat 3 titik hitam pada dadu dan sedikit benda lancip dengan ujung berbentuk bulat berwarna coklat saja. Nah, tahap pertama yang dilakukan setelah siswa menggambar adalah mengajukan pertanyaan berikut. Benda apa yang kamu lihat dan kamu gambar? Berapa jumlah benda yang dilihat? Apakah kamu dapat mengidentifikasi jenis atau nama benda yang kamu gambar? Benda apa yang paling jelas terlihat dan benda apa yang tidak terlihat jelas? Mengapa gambar setiap orang berbeda-beda walaupun benda yang kita gambar sama? Gambar siswa yang manakah yang paling tepat untuk menceritakan gambar yang sebenarnya? Mengapa? Nah, pada tahap pertama, siswa diharapkan dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun gambar siswa yang paling tepat yang dapat menggambarkan keseluruhan benda. Karena perbedaan posisi duduk mereka yang berbeda-beda, membuat sudut pandang mereka akan berbeda pula. Dan untuk melihat benda yang sebenarnya, perlu melihat gambar secara utuh dari berbagai sudut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika siswa menambahkan atau mengurangi objek dari yang ia lihat, misalnya karena berimprovisasi atau karena ia menebak-nebak,
maka guru bisa menanyakan kepada siswa mengapa ia menambahkan atau mengurangi elemen tersebut. Ajak siswa mengingat kembali instruksi di awal di mana mereka hanya boleh menggambar apa yang mereka lihat. Ajak siswa mengidentifikasi bahwa perilaku tersebut adalah sebuah asumsi, karena ia tidak melihat elemen tersebut sebagai objektif atau sesuai apa yang ia lihat, sehingga hal ini bisa menambah hal penting untuk didiskusikan nantinya tentang fakta dan asumsi sebagai salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam praktek berpikir kritis. Tahap kedua, guru mengajak siswa untuk menghubungkan kegiatan menggambar sebelumnya dengan konteks sosial. Siswa diharapkan dapat memahami bahwa latar belakang yang berbeda-beda mempengaruhi bagaimana setiap individu memiliki sudut pandang yang mendasari pengambilan sikap dan keputusan ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Panduan pertanyaan berikut bisa digunakan untuk membantu siswa dapat menghubungkan kegiatan seni dengan konteks sosial. Ingat-ingat proses menggambar tadi. Menurutmu, mengapa saat menggambar kita tidak diperkenankan menambahkan atau mengurangi elemen dari objek yang kamu lihat? Petunjuk untuk guru diskusi pada pertanyaan ini bisa diarahkan tentang asumsi dan fakta. Nah, apa saja perbedaan-perbedaan dalam masyarakat yang bisa kita temukan? Petunjuk untuk guru, perbedaan sederhana dalam masyarakat, misalnya perbedaan selera, hobi, dan perbedaan yang lebih kompleks. Perbedaan agama misalnya, ada beragam agama dan aliran kepercayaan, suku dan keterampilan, misalnya disabilitas. Kemudian, bagaimana kita seharusnya menyikapi perbedaan atau keragaman tersebut? Apakah keragaman tersebut perlu dihilangkan? Mengapa? Pada tahap berikutnya, siswa diharapkan dapat merefleksikan bahwa kegiatan menggambar sebelumnya dapat membuka pikiran siswa mengenai cara menghadapi keberagaman sudut pandang dan perbedaan pendapat. Selain itu, keragaman sudut pandang dan latar belakang agama, usia, suku, jenis kelamin, serta pengalaman dan keterampilan seseorang dapat mempengaruhi sudut pandang sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. Cara berkomunikasi, cara berpakaian, cara belajar, dan sebagainya. Siswa diharapkan menyadari bahwa keragaman adalah identitas, sehingga perbedaan maupun persamaan yang terjadi karenanya adalah hal yang wajar, namun perlu disikapi dengan bijaksana, sehingga tidak merugikan pihak manapun, sehingga keragaman menjadi sebuah kekuatan dan keindahan. Untuk menggali hal ini, guru dapat melanjutkan diskusi atau meminta siswa mengisi lembar refleksi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, lembar refleksi ini kita membuat pertanyaan mengapa perbedaan itu ada. Bagaimana pandangan kamu tentang perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan still life drawing? Sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana? Bagaimana sikapmu jika ke depannya kamu berada dalam lingkungan orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dan latar belakang? Dalam sebuah tatanan masyarakat, ada pihak yang seringkali dianggap sebagai mayoritas dan minoritas, misalnya dari segi jumlah individu yang memeluk agama tertentu atau berasal dari suku tertentu yang minim secara jumlah. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Kemudian, bagaimana perkembangan terkini tentang kehidupan bermasyarakat antara kelompok mayoritas dan dengan kelompok minoritas di Indonesia? Bagaimana seharusnya pandangan mayoritas dan minoritas di Indonesia? Dan bagaimana peran perbedaan dan keragaman bagi kehidupan beragama di Indonesia? Selanjutnya Bapak Ibu, kita di sini akan berkenalan dengan konsep berpikir kritis. Nah, khusus pada pertemuan ini itu 4 jam ya Bapak Ibu, peran guru sebagai narasumber dan fasilitator. Peserta didik diperkenalkan dengan keterampilan berpikir kritis Bapak Ibu. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan oleh peserta didik, mengingat bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperoleh informasi secara cepat dan mudah dengan melimpah dari berbagai sumber.
dan tempat manapun di dunia ini. Hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan hidup serta perubahan global dalam kehidupan. Proses pembelajaran peserta didik perlu dilakukan dengan real world agar dapat bersikap bijaksana ketika berhadapan dengan keberagaman identitas, budaya, dan agama. Nah, perbedaan lebih sulit untuk dinegosiasikan dan menjadi realita yang tidak terhindarkan di sekolah-sekolah dan dalam masyarakat yang lebih luas. Bagi banyak peserta didik di kelas-kelas sekolah dasar dan lanjutan pertama, perbedaan menghasilkan atau marginalisasi, ya, peminggiran ya Bapak Ibu. Nah, terhadap tren untuk lebih berkelompok dengan peserta didik yang sejalan dan memiliki pola pikir yang sama dalam belajar. Karena daya tarik terhadap keberagaman sangat kuat, para guru seringkali berjuang keras untuk membujuk para peserta didik mengakui dan menghargai keragaman dan belajar menyuburkan lingkungan-lingkungan yang heterogen. Bapak Ibu, mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman agama menjadi tujuan utama karena ruang kelas adalah mikrokosmos atau dunia kecil yang merefleksikan populasi yang lebih besar. Ruang kelas berisi para peserta didik yang saling berbeda berkenaan dengan golongan sosial ekonomi, gaya belajar, latar belakang keluarga, agama, orientasi seksual, bahkan umur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Garcia dalam Darling 2002 tentang Acknowledging Diversity in the Classroom. Ruang kelas adalah lahan persiapan untuk dunia kerja, dan dalam dunia kerja seringkali tidak dapat memilih rekan-rekan kerja. Para peserta didik harus terampil dalam menemukan dasar kesamaan untuk bekerja dengan mereka yang tidak mempunyai pengalaman yang sama atau pandangan yang sama mengenai dunia ini. Kita harus belajar bersama dengan orang-orang tersebut dan bekerja dengan mereka ke arah tujuan bersama. Para peserta didik akan berkembang jika mereka mengetahui dari pengalaman-pengalaman bahwa perbedaan meskipun dan penting tidak menghambat berhubungan dan bekerja sama. Bapak Ibu, ini diambil dari jurnal unes.ac.id Bapak Ibu. Semuanya terkait berkenalan dengan konsep berpikir kritis ini. Nah Bapak Ibu, untuk sementara pada sesi pertama ini kita cukupkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kita akan melanjutkan pada webinar berikutnya membahas tentang aksi nyata berkebinekaan global ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi melalui ruang YouTube. Silahkan berkomentar Bapak Ibu melalui grup kita, baik yang di Telegram maupun di WhatsApp, dan Bapak Ibu bisa japri untuk membuka ruang-ruang diskusi kita. Nah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kita sifatnya di sini sharing bersama, berbagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.